Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia, lahir di kandang yang hina untuk menebus kami orang-orang berdosa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan menunjukkan kasih kami juga kepadamu. Kami mau bersedia untuk setia beribadah. Untuk Tuhan pada sore ini kami mau belajar tentang bagaimana kami beribadah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya ibadah kami tidak sia-sia, tapi kami boleh merasakan kehadiran dan berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan berbicara kepada kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya sungguh bersyukur hari ini bisa berdiri ya di tengah-tengah saudara untuk pertama kali ya. Saya senang sekali ada yang dulunya masih pos pembinaan iman ya, sekarang sudah menjadi jemaat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan terus memberkati gereja saudara, makin hari makin bertumbuh ya, dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, baik, sore hari ini mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasalnya yang ke-24. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-14 sampai ke-18. Kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Sudah ketemu Bapak Ibu, Saudara? Yosua 24 ayat 14 sampai 18 sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Artinya saya membaca ayat 14, jemaat ayat 15 hingga ayat yang ke-18 kita bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang dunianya kamu diami? Tetapi aku dan seiman-imanku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntut kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan
Ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dan di depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Amin. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan adalah beribadah kepada Tuhan. Mengapa ini penting diangkat tema ini? Karena ibadah itu tidak bisa lepas dari kehidupan orang Kristen, orang percaya. Amin. Kalau saudara mengatakan saya orang Kristen, saya anak Tuhan, orang percaya, mau tidak mau harus ibadah. Karena apa? Ibadah itu menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti yang diucapkan oleh siapa? Yosua. Ketika Yosua melihat orang-orang Israel mulai menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Akhirnya Yosua katakan, oke, kalau kamu tidak mau menyembah Allah, silakan kamu milih ya, kamu menyembah Allah siapa, Allah apa, bangsa-bangsa yang mana terserah, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Nah saudara, ketika mendengar itu ternyata orang-orang Israel mereka sadar, mereka salah. Mereka selama ini terpengaruh oleh bangsa-bangsa kafir, akhirnya menyembah Allah-Allah yang lain. Mereka tahu itu tidak betul, akhirnya mereka katakan, tidak, kami tidak akan berpaling, kami tidak akan meninggalkan Allah. Kami tetap mau beribadah. Karena apa? Nah ini, karena kami sudah melihat karya Tuhan yang begitu besar. Kami sudah dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, saudara tahu bangsa Israel mereka dijajah di Mesir, diperbudak, mereka diperlakukan dengan tidak adil dan sebagainya. Mereka menderita. Dan ternyata tangan Tuhan melalui pertolongan ya, karya Tuhan melalui hambanya Musa, mereka dibebaskan dari Mesir. Amin saudara. Amen. Masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu yang diingat oleh bangsa Israel. Mereka ketika sudah menyimpang, mereka kami tidak mau berpaling daripada Tuhan. Kami tetap mau beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, mengapa saudara dan saya beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus taat kepada perintah Tuhan berbeda? Mengapa kita setia? Karena Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang tadinya dijajah bukan oleh Mesir, kita dijajah oleh dosa. Dan Alkitab berkata bahwa gara-gara dosa kita ini kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah. Harus masuk mana? Maut. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi kita saudara sedang berbondong-bondong seharusnya masuk ke dalam neraka. Tempat yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi, tempat yang penuh dengan siksaan, penderitaan, hukuman yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur Allah datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, yang tidak lama lagi kita rayakan hari Natal. Yesus datang ke dalam dunia, lahir di dunia untuk apa? Bukan sekedar untuk dirayakan kelahirannya rame-rame Natal, enggak, bukan itu. Yesus datang lahir di kandang yang indah untuk nantinya berjalan ke bukit Golgota. Dia dipaku di atas kayu salib, dia dicambuk, dia dimakai duri. Untuk apa saudara Tuhan Yesus melakukan semua itu? Untuk mengampuni kita, untuk membebaskan kita. Kalau tadi bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan Mesir, kita dibebaskan dari penjajahan dosa. Sehingga kita yang tadinya harus masuk neraka, tapi kita sekarang memiliki jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin saudara. Amin. Nah itulah sebabnya mengapa kita beribadah. Itu sebabnya mengapa Yosua menantang orang-orang Israel. Ayo terserah kamu sekarang milih, mau ibadah kepada siapa, ala-ala nenek moyang ya, yang dilakukan, yang dipercayai oleh nenek moyangmu, kepada bangsa Amori dan lain-lain. Tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Mari saudara kita mau setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa beribadah di dalam di gereja itu tidak bisa sembarangan. Tuhan mau ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Hari ini banyak orang-orang Kristen, maaf ya, pulang gereja tidak dapat apa-apa.
Aku udah gereja itu, aku tidak dapat apa-apa. Aku pulang tidak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Tidak betah, tidak kerasan di gereja. Pindah gereja ini, pindah gereja itu, sampai lama-lama tidak ke gereja sama sekali. Karena apa? Karena saudara, mereka memiliki fokus yang keliru. Nah, hari ini saya ingin mengatakan yang pertama, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu apa? Fokusnya adalah kepada Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, fokus ibadah kita kepada siapa? Kepada Allah. Fokus kita di dalam bahasa asli ibadah itu artinya apa? Kita merendahkan diri sujud kehadiran Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi objek ibadah kita itu siapa? Allah. Menyenangkan siapa? Allah. Bukan menyenangkan saya, bukan memuaskan saya. Nah, hari ini saudara, mengapa tadi saya katakan banyak orang Kristen ke gereja tapi tidak bertumbuh rohaninya? Mengapa mereka ke gereja tapi tidak mendapatkan kehadiran Tuhan, tidak merasakan apa-apa? Karena fokusnya keliru. Fokusnya bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri sendiri. Untuk apa datang ke gereja? Banyak orang datang ke gereja untuk mencari hiburan. Saudara, kalau saudara mencari hiburan jangan di gereja, ya, ke diskotik sana, tempat hiburan. Banyak orang, wah saya mau ke gereja. Memang ada sekarang hari ini gereja-gereja karena kepingin memenuhi kebutuhan manusia. Wah, gereja akhirnya kayak bar, gereja kayak diskotik, gereja kayak tempat konser. Ada lighting kelap-kelip, ada lampunya, wah macam-macam ya, musiknya jedar-jedar, nari-nari, joget-joget, jingkrak-jingkrak. Saudara, itu menyenangkan siapa? Menyenangkan siapa? Diri sendiri. Wah, ini gereja Islam masih kok tidak ada jingkrak-jingkraknya, kok tidak ada lampu-lampunya begini, tidak cocok, pindah ke tempat lain. Itu fokusnya bukan Tuhan, diri sendiri, kesenangan sendiri. Makanya tidak heran banyak gereja orang anggota jemaat seperti itu tidak bertumbuh. Salah. Jangan dikira saudara mereka yang pergi ke situ. Saya kenal banyak mereka akhirnya tidak betah di situ. Hanya ya beberapa waktu tapi tidak lama. Karena apa? Karena mereka tidak dapatkan apa-apa. Karena keliru. Ibadah bukan menyenangkan saya, memuaskan saya. Fokusnya adalah menyenangkan Tuhan. Ibadah, aduh jangan terlalu pagi. Ya kalau di Darmo kan jam 6 ya. Kalau pagi jam 6 berarti siap-siap jam 5. Waktu sih ngantuk-ngantuk gitu. Kan enak tidur. Untuk siang aja, iso telat-telat gak popo gitu. Tidak betul saudara. Makanya sekarang ada gereja-gereja untuk memenuhi seperti itu. Jangan lama-lama ibadah. Makanya sekarang ada gereja 1 jam saja. Betul. Jadi saudara, untuk memuaskan orang, menyenangkan orang, salah. Saya tidak setuju gereja seperti itu. Akhirnya gereja kayak gedung biskup 1 jam keluar ganti. Itu gereja-gereja seperti itu saya percaya Tuhan tidak akan berkenan. Amin saudara. Hanya mencari jemaat, cari uang persembahan, ya toh? Bukan, ya Tuhan tidak mau itu. Ibadah juga kadang-kadang, maaf saudara ya, banyak orang-orang beribadah itu apa? Melihat gedungnya. Gedung ini apa tak kelipet gini ya. Wah, mereka cari gedung yang megah, betul ya? Bukan, ibadah bukan gedungnya, bukan musiknya, tapi kita datang kepada Allah, Tuhan yang kita sembah. Jadi saudara, saya harapkan ayo kita datang beribadah, ibadah yang benar, ibadah yang fokusnya Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan saya. Ya, atau di sini ada streaming juga, online ada ya. Oh, oke. Tapi saya percaya ya online itu untuk orang luar tidak apa-apa, ya, orang yang benar. Tapi jangan jemaat ya. Saya harapkan jemaat kalau sehat datang ke gereja, betul ya. Kadang-kadang sekarang ini enggak, saudara. Saya ini tidak ngomong gereja Islam, masih banyak ada gereja-gereja tertentu jemaatnya males, sudah kenaan online. Betul saudara. Kan enak kan online ya, nggak usah bingung bangun, nggak usah ganti baju, pakai baby dollan, pakai sewek, daster, ya.
sambil masak, sambil ada roloran rambut. Nah, ada saudara, ini ibadah macam apa? Ya, saya harapkan saudara tidak seperti itu. Amin saudara. Amin. Makanya tadi saya juga ngomong ya sama Pak Andoko ayo kalau bisa ya gereja, banyak gereja-gereja akhirnya, tapi katanya ini ternyata jemaatnya datang semua, puji Tuhan, ini untuk orang luar, itu enggak apa-apa. Bagus, itu alat pemberitaan Injil. Tapi kalau jemaatnya malas, ternyata enggak mau ke gereja, enak online, itu adalah jemaat yang enggak betul. Saudara tidak akan bisa bertumbuh. Tolong perhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ibadah ya, setia, taat, tetapi ibadah yang betul. Yang pertama apa? Fokus kepada siapa? Allah, kepada Tuhan. Bukan fokus untuk menyenangkan, memuaskan diri kita sendiri. Amin. Yang kedua, ketika kita beribadah, apa tujuan kita? Selain menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan, apa tujuan saudara datang? Mendengarkan firman Tuhan. Betul tidak saudara? Saudara, tujuan ke gereja kan itu kan bukan lihat orang menyanyi show ya, jingkrak-jingkrak, bukan. Tujuan utama mendengarkan firman Tuhan. Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan secara benar. Saudara, akhir zaman apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 4 ayat 3. Pada akhir zaman ini banyak orang-orang akan mengundang, senang ya pada orang-orang untuk memuaskan apa? Telinga mereka. Jadi akhir zaman itu banyak ya. Gereja-gereja, wah, ketika mendengarkan khotbah yang seneng-seneng tok. Mendengarkan sesuatu yang membuat termotivasi, sehingga akhirnya mereka mengundang orang pembicara yang suka memberikan motivator. Saya bisa, yes. Wah. Saya semangat, ya, wah begitu. Jadi tidak ada isinya apa-apa, memotivasi saudara, bukan itu. Firman Tuhan itu dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, itu firman Tuhan. Jadi jangan cuma dengarkan khotbah kepingin, wah kalau bisa Pak Anugrah, Pak Kris berkhotbah itu ya yang berkat-berkat. Nggak mau bicara tentang dosa, bicara tentang ini itu, aduh. Mosok ngomong dosa terus sih. Nggak ada sing lain yang diomongi. Justru yang itu kebenaran. Ya. Firman Tuhan, hamba Tuhan harusnya bicara itu untuk menegur dosa. Hari ini banyak dosa apa? Misalnya banyak orang-orang yang terlibat judi online misalnya. Bicara. Firman Tuhan katakan jangan kamu membelanjakan uangmu selain untuk roti, untuk yang bisa dimakan, bukan untuk judi online. Ya saudara-saudara, kamu harus kerja dengan jujur, jangan menipu, jangan korupsi. Itu kebenaran, tapi kadang tidak mau. Waduh, ngomong apa itu? Pak Anugrah, Pak Kris khotbahnya kok gitu-gitu. Enggak ya, mbok ya khotbah tentang kesuksesan. Wah. Saudara-saudara, kalau kita percaya Tuhan, kita semua sukses semua. Pulang dari ini yang bawa mobil sepeda motor nanti ganti mobil. Wah, ada yang begitu, saudara. Ini ngawur, saudara. Tapi itu yang disenangi. Gereja-gereja yang penuh itu ketika hamba Tuhannya yang begitu-begitu. Amin saudara. Tapi ternyata tidak seperti itu. Akhirnya mereka kecewa. Duh, pendetanya kok begitu, tapi saya kok tidak kayak gitu. Nah, tidak bisa saudara ya. Firman Tuhan itu harus disampaikan yang benar, bukan yang menyenangkan telinga. Karena firman Tuhan bermanfaat. Itu dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Saudara tahu pedang yang bermata dua itu artinya pisau yang bawah dan atasnya itu sama-sama yang tajam. Itu pisau untuk apa? Pisau bedah. Ketika orang sakit, ada kanker, ada tumor, itu dibedah. Ya, ketika dibedah dengan pisau yang bagian bawah, lalu kemudian mungkin atasnya ada yang belum lepas, ketika ditarik itu cuma sama tajam sehingga lepas, sehingga dokter dengan mudah dia akan memasukkan tangannya ya, mengoperasi tumor, kanker dan sebagainya. Jadi untuk apa? Memulihkan.
Jadi firman Tuhan itu memulihkan. Jadi tidak apa-apa ketika firman Tuhan disampaikan mungkin maaf ya menyakitkan. Itu seperti jamu obat. Itu bukan hamba Tuhan itu sentimen sama saudara. Loh ini pendetanya ini ngeceng saya ini ya, ngomongi saya. Enggak, itu firman Tuhan. Bersyukur kalau firman Tuhan itu menegur saudara. Amin saudara. Bersyukur supaya saudara berubah. Anak-anak muda harus hidup dalam kekudusan. Hati-hati zaman sekarang ini, waduh aneh-aneh saudara ya. Pergaulan bebas. Anak-anak muda sekarang maaf ya melakukan hubungan seks di luar nikah. Di kelas, di tempat-tempat umum, direkam, kemudian disebarkan. Loh kan aneh ini. Banyak saudara, anak-anak muda yang jatuh seperti itu. Akhirnya terjadilah kasus LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Itu banyak terjadi saudara. Ngeri. Ini saya tidak percaya orang di luar gereja. Banyak anak-anak Tuhan, pemuda, remaja Tuhan. Saya harus ingatkan, ini tidak benar, itu dosa. Firman Tuhan katakan jangan kamu berzinah. Nah saudara, kita harus bicara itu. Jadi jangan wah menyenangkan, wah Pak Agung ini kok khotbah ini ngomong apa ini. Wah, itulah kebenaran ya. Jadi firman Tuhan itu harus kita terima. Firman Tuhan itu selain seperti obat, seperti pedang yang bermata dua, tetapi firman Tuhan juga akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita yang menghadapi masalah pergumulan yang berat. Saudara, hidup ini semakin hari semakin sulit, tidak gampang ya. Saya mengenal banyak orang, saya menangani banyak orang yang stres. Karena apa? Masalah luar biasa. Masalah ekonomi. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka tokonya sepi, bangkrut. Belum lagi masalah dengan orang tua. Ada saya tangani ya di Surabaya, seorang anak dia mau membunuh mamanya. Karena dia jengkel. Mamanya jahat. Mamanya itu kalau dia ulangan jelek, wah dimarahi, maaf ya, ngomongan kotor. Dia tidak tahan. Dia sampai katakan saya mau bunuh mama saya. Nanti kalau mama saya sudah mati, tidak usah pakai ibadah penghiburan. Ya begitu saudara, karena jengkel. Saudara, banyak suami istri yang tidak harmonis. Ada masalah tiap hari, piring terbang, sapu terbang. Pertengkaran di mana-mana, suami istri. Saya pernah ketemu, mau ke gereja, saya tadi teman-teman pernah. Mau ke gereja teman-teman, saudara, mau Natalan. Istrinya ngomong ini wah ya di smackdown saudara tuh. Repot. Bapak belur semua. Padahal mau Natalan ke gereja. Oh banyak saudara hari ini masalah luar biasa. Dan tidak heran banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Di Malang ya ada seorang ibu. Pagi-pagi dia menyiapkan makanan anak-anak sekolah. Ternyata setelah makan anak-anaknya ngantuk semua, katanya mau tidur tidak jadi sekolah. Ternyata saudara anaknya tidur, dia juga setelah makan sarapan ibu ini juga tidur. Ternyata mereka tidak bangun-bangun. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata makanannya itu dikasih racun sama mamanya sendiri. Karena apa? Karena ternyata dia mengalami beban yang berat. Jadi tinggal suaminya tidak pernah pulang. Anak-anaknya sekolah seringkali dimarahi kepala sekolah. Kalau kamu tidak bayar kepala sekolah, tidak bisa masuk bulan depan. Orang tuanya akhirnya utang. Padahal orang tuanya cuma kerjanya, mamanya kasihan, suaminya tidak ada di rumah. Dia kerja mati-matian, cuma pembantu, cuci baju dari rumah ke rumah. Sampai utang kemana-mana, tidak bisa bayar. Akhirnya dia nekat mengakhiri hidupnya, dirinya dengan anak-anaknya. Dengan apa? Dikasih racun tikus. Saudara, apakah saudara sedang menghadapi beban pergumulan yang berat? Saudara, firman Tuhan akan menguatkan kita. Rasul Paulus dalam Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudara, kalau hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan berat, jangan khawatir, kita tidak sendiri. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan dengan kekuatan kita, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, apakah saudara sedang beban berat? Ayo saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, biar firman Tuhan berbicara. Ada orang yang mau bunuh diri, dia membaca Matius 11 ayat 28.
marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Akhirnya dia seakan-akan berbicara kepada dia. Akhirnya dia tanya, ini dari Indonesia ngomong siapa? Dia ke gereja, pendeta katakan yang ngomong ini Yesus. Siapa itu? Dia Tuhan Juru Selamat. Akhirnya dia percaya Tuhan dan akhirnya dia dipulihkan. Ada kekuatan. Nah saudara, itulah ya. Jadi ketika saudara dengar firman Tuhan, dengan khotbah minggu, jangan yang seneng-seneng toh. Jangan bicara tentang motivasi, berkat, jangan. Dengarkan firman Tuhan yang memberikan pengajaran, menegur kesalahan, bahkan juga memberikan kekuatan, penghiburan. Amin saudara. Amin. Jadi bagaimana ibadah itu berkenan kepada Tuhan? Ayo fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan saudara, ada gereja-gereja tertentu kalau sekarang ini mengundang stand up comedy, saudara. Stand up comedy, tidak sekolah teologi ya, khotbah. Yang dikhotbahkan apa? Lucu-lucu, tidak ada ayat firman Tuhannya. Loh itu banyak yang datang senang, saudara. Bagaimana rohani kita bisa bertumbuh? Bagaimana rohani kita bisa berkembang? Tidak bisa. Ayo saudara, kita melayani, kita beribadah, kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan yang ketiga, ketika kita ibadah yang benar, kita harus melayani Tuhan. Saudara, di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi dalam bahasa aslinya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan melayani Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi ibadah yang benar itu apa? Melayani Tuhan. Apa kata Roma 12 ayat 1? Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu. Jadi tidak hanya cukup ke gereja ibadah, tapi mau melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita, Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Ayo kita mau melayani Tuhan. Saudara, gereja saudara kalau ingin berkembang harus mau melayani. Banyak hal yang harus bisa dikerjakan. Mungkin nanti ada sekolah minggu ada ya. Nah, guru-guru dibutuhkan. Paduan suara ada, paduan suara. Nah ya, yang bicara mungkin punya suara yang bagus, walaupun tidak bagus, tidak apa-apa, latihan, nanti bisa melayani. Jadi melayani itu banyak, saudara. Ayo melayani Tuhan itu penting. Hidup kita ini sementara. Hidup kita itu adalah tidak lama. Ada lagu yang kita mungkin sering nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin saudara. Ayo kita mau jadi berkat, melayani Tuhan. Tidak lama, jangan kira wah saya masih kuat, masih sehat, tidak bisa. Kita kelihatannya kuat sehatnya, tadi ada yang cerita, wah orangnya kuat sehat, tiba-tiba kena jantung. Olahraga teman saya hamba Tuhan main badminton, duduk langsung meninggal dunia. Saudara, kita tidak bisa ngomong, wah saya masih kuat. Ya, saya punya apa di Malang ada jemaat anaknya, wah masih muda, ganteng, naik sepeda motor tabrakan meninggal dunia. Kita tidak tahu, ya. Tapi mumpung masih kuat, ayo kita mau melayani Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Jadi bukan hanya fokus kepada Tuhan, bukan hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi juga kita mau melayani Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat saudara, di dalam ibadah, ayo kita ciptakan komunitas yang sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah, di satu sisi kita menyembah Allah secara vertikal, tetapi secara horizontal kita terhubung satu dengan yang lain. Kita harus ada persekutuan, persaudaraan yang rukun.
Saudara tahu jemaat mula-mula luar biasa. Mereka tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa diselamatkan ribuan saudara, bukan ratusan. Apa rahasianya? Ternyata mereka ada komunitas yang luar biasa. Mereka bergantian ya, setelah mereka berkumpul di rumah-rumah ibadah, kemudian mereka membaca firman Tuhan, merenungkan, tapi juga mereka pergi ke rumah-rumah bergiliran. Rumahnya orang kaya, orang miskin, semua didatangi. Mereka saling peduli. Dan ketika ada yang menjual sebagian hartanya, dibagikan kepada mereka yang mau membutuhkan. Luar biasa. Makanya tidak heran gereja mula-mula menjadi daya tarik. Loh, ada apa? Orang-orang di luar sampai lihat itu, gereja itu kok mereka begitu kompak ya. Ada orang yang punya masalah kok ditolong dan sebagainya. Ada apa ini? Akhirnya mereka kepingin masuk. Makanya tiap hari Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, saya percaya ya, walaupun saudara di sini gereja masih kecil, jangan kecil hati. Bangku-bangku yang kosong ini ingin dipenuhi saudara. Ingin, amin. Nah, siapa tugas siapa? Selain kita menginjilan ya harus, tapi jangan lupa ciptakan ini komunitas supaya dilihat oleh orang-orang, lu itu gereja Israel Masih, itu mereka kok kompak ya, ada apa di dalamnya. Nah, mereka akan tertarik datang. Jangan sebaliknya, banyak orang-orang lihat udah gereja kok gegetok ya, gereja kok rame terus. Ada saudara, ini orangnya ini gereja opo ini. Jangan, komunitas. Saudara, ada gereja tetangga kita, mereka anak-anak muda, jemaatnya ribuan. Saudara, apa rahasianya? Saya belajar ketika anak saya di Singapura pernah diajak temannya ke gereja semacam itu. Ternyata komunitasnya luar biasa. Ketika dia datang, tidak ada yang kenal. Tiba-tiba ada yang datangi dia. Wah, selamat datang. Kamu siapa, namamu, dari mana? Kamu sekolah di mana? Wah, ayo minum teh, kopi, dibikinkan teh, kopi, snack, wah ngomong-ngomong. Waduh saudara, luar biasa. Kamu punya pergumulan apa? CG-nya, care group-nya. Saya kenal beberapa orang. Dia katakan, saya sungguh ketika menghadapi masalah pergumulan, saya dikuatkan melalui kelompok ini. Mereka peduli. Saya tidak punya, mereka tolong. Saya kesulitan, pekerjaan mereka bantu dan sebagainya. Saudara, itulah harusnya gereja. Ada komunitas. Ayo kita ciptakan itu saudara. Saya percaya kalau gereja saudara ciptakan itu, walaupun sekarang kecil, nanti Tuhan akan pakai gereja ini semakin bertumbuh berkembang. Karena apa? Orang kan merasakan itu. Sehingga saudara ketika dia punya teman ada masalah, wah ayo ke tempat saya, ke gereja saya, orang-orangnya peduli. Nah, banyak mereka menangnya dari situ. Mereka tidak hanya sekali toh ngejak, ayo Pak, tidak mau diberhenti, tidak. Mereka militan sampai dapat saudara. Dengan caranya bagaimanapun, yang membantu ini membantu, akhirnya orang lama-lama sungkan. Ketika mereka masuk, merasakan memang betul ada kehangatan. Itu kan dibutuhkan manusia, betul kan ya? Kita butuh kehangatan. Ketika kita ada masalah, saudara, apakah kita mau peduli satu dengan yang lain? Banyak gereja-gereja, maaf ya, gereja-gereja kalangan kita ini mengeluh kan, wah banyak anak-anak mudanya pindah ke gereja yang lain, banyak jemaatnya pindah yang gereja itu. Ayo kita jangan nyalakan gereja, jangan nyalakan jemaat kita. Tanya, apakah kita sudah memiliki komunitas? Ya makanya saya senang sekali ya tadi di Gateway juga setelah selesai ibadah tidak langsung pulang. Ya ada ya kopi, teh, snack, ngobrol-ngobrol supaya ada komunitas. Jadi jangan langsung pulang gereja pulang. Jangan, ngobrol supaya ada sharing, punya masalah apa, pergumulan apa, saling berbagi. Ini penting saudara. Supaya apa? Kita merasa ini kayak keluarga sendiri. Amin saudara. Anak kayak keluarga. Ketika saya punya masalah, mereka mau mendengar. Ketika saya menangis, mereka mau menghibur, menguatkan. Saudara, itulah gereja. Itulah ibadah yang betul. Ada komunitas. Mau saudara ibadah gereja saudara makin hari bertumbuh berkembang? Amin ya.
Sekali lagi bukan hanya tugas hamba Tuhan aja, kita semua ayo ciptakan komunitas yang sehat supaya jemaat merasa betah, merasa nyaman, dan akhirnya mereka juga akan cerita, ayo ke gerejaku, karena di sana ketika kita ada masalah, ada penghiburan, ada kekuatan. Nah saudara, biarlah firman Tuhan pada petang hari ini boleh menolong kita. Ibadah kepada Tuhan itu adalah satu bentuk ketaatan dan kesetiaan kita. Tapi jangan lupa, ibadah tidak boleh sembarangan. Yang pertama harus fokus kepada Tuhan. Apa saudara? Fokus. Bukan untuk kesenangan saya, bukan untuk kepuasan saya. Yang kedua, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tidak usah pilih-pilih, ya pengkorbannya siapa? Oh, kalian khotbah itu, aduh, mbak senang, aduh ngantuk, aduh. Dan yang penting isi. Dan yang ketiga, ketika kita beribadah, jangan lupa kita melayani. Jangan jadi orang Kristen yang hanya menjadi penonton. Ayo melayani. Banyak hal yang saudara bisa lakukan untuk memajukan gereja. Amin saudara. Dan yang terakhir, ayo kita ciptakan apa? Komunitas yang sehat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu untuk kami boleh selalu setia ibadah dengan benar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah apa yang kami dengar malam ini tidak berlalu, tapi kami sungguh-sungguh simpan dalam hati kami, dan kami mau praktekkan supaya gereja-Mu di Tengger ini makin berkembang, nama-Mu dipermuliakan. Pelayanan hamba-hamba-Mu yang setia tempat ini, mohon juga semua jemaat, semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pakai mereka supaya gereja-Mu ini makin hari makin bertumbuh, berkembang, dan nama-Mu dipermuliakan. Ini doa kami, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan ya, melalui hambanya Pendeta Agung Gunawan. Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan Pak Pendeta ya.